Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Irma Sofatul Muna, NIM 23070190048, kelas 5D. Di sini saya akan membuat video mengenai model pembelajaran Think Talk Word atau TTW. Mari kita simak videonya. Yang pertama yaitu konsep dasar. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write atau TTW diperkenalkan oleh Hanker dan Laughlin. Pembelajaran Think Talk Write atau TTW diawali dengan cara berbagi siswa dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Dilanjutkan dengan mengkomunikasikan hasil pemikirannya melalui forum diskusi, dan terakhir melalui forum diskusi pembelajaran, siswa dapat menulis ulang hasil pemikirannya. Model pembelajaran tipe TTW pada dasarnya adalah strategi pembelajaran yang dibangun dengan proses berpikir, berbicara, dan menulis. Alur strategi TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau memproses informasi dalam dirinya sendiri setelah melalui proses membaca. Selanjutnya, proses berbicara dengan membagi ide atau sharing dengan teman sekelompok sebelum melangkah ke proses yang terakhir yaitu menulis. Kemudian TTW, yang pertama yaitu think. Aktivitas berpikir atau think dapat dilihat dari proses membaca suatu teks matematika atau berisi cerita matematika. Dalam tahap ini, siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawaban atau strategi penyelesaian, membuat catatan apa yang telah dibaca, baik itu berupa apa yang diketahuinya maupun langkah-langkah penyelesaian dalam bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu talk. Setelah tahap think selesai, dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu talk, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Fase berkomunikasi atau talk pada strategi ini memungkinkan siswa untuk terampil berbicara. Diskusi dapat menguntungkan pendengar yang baik karena dapat memberi wawasan baru baginya. Kemudian yaitu write. Selanjutnya fase write yaitu menulis hasil diskusi atau pada lembar kerja yang disediakan. Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide karena setelah berdiskusi antara teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Model pembelajaran TTW berdasarkan pandangan konstruktivistik dalam belajar yang sesungguhnya adalah pembelajaran berbasis keterampilan berpikir. Pembelajaran dengan strategi TTW dikemas dalam bentuk skenario dan teks ajar yang bersifat konseptual, yang berhubungan dengan dunia mereka, sehingga akan membuka peluang untuk semua siswa berpartisipasi aktif dalam membangun pengetahuannya. Pemberian masalah-masalah konseptual dan berhubungan dengan dunia nyata memerlukan pengamatan, reasoning, dan penelitian lebih lanjut. Secara teoritik, pemberian masalah konseptual dengan penelitian dengan strategi TTW akan memberikan peluang pelibatan proses mental secara optimal, seperti mengamati, mengklarifikasi, mengkomunikasi, mengukur, dan memprediksi. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan keterampilan proses yang melandasi pencapaian hasil belajar secara maksimal, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Langkah-langkah pembelajaran TTW. Yang pertama yaitu guru membagi lembar kerja peserta didik atau LKS yang berisi makalah yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Jika diperlukan diberikan sedikit petunjuk. Kemudian yang kedua, peserta didik membaca masalah yang ada dalam LKS dan membuat catatan kecil secara individu tentang apa yang ia ketahui dan tidak ketahui dalam masalah tersebut. Ketika peserta didik membuat catatan kecil, inilah akan terjadi proses berpikir atau think pada peserta didik. Setelah itu, peserta didik berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara individu. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dapat membedakan atau menyatukan ide-ide yang terdapat pada bacaan untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa sendiri. Yang ketiga, yaitu peserta didik berdiskusi dengan teman dalam kelompok, membahas isi catatan yang dibuatnya, dan menyelesaikan masalah yang dikerjakan secara individu atau talk. Dalam kegiatan ini, mereka menggunakan bahasa dan kata-kata mereka sendiri untuk menyampaikan ide-ide dalam diskusi.
Diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi atas soal yang diberikan. Diskusi akan efektif jika anggota kelompok tidak terlalu banyak dan terdiri dari anggota kelompok dengan kemampuan yang heterogen. Kemudian yang keempat, dari hasil diskusi, peserta didik secara individu merumuskan pengetahuan berupa jawaban atas soal atau berisi landasan dan keterkaitan konsep, metode, dan solusi dalam bentuk tulisan atau write dengan bahasanya sendiri. Pada tulisan itu, peserta didik menghubungkan ide-ide yang diperolehnya melalui diskusi. Kemudian yang kelima, perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok, sedangkan kelompok lain diminta memberikan tanggapan. Kemudian yang keenam, kegiatan akhir pembelajaran adalah membuat refleksi dan kesimpulan atas materi yang dipelajari. Sebelum itu, dipilih beberapa atau satu orang peserta didik sebagai perwakilan kelompok untuk menyajikan jawabannya, sedangkan kelompok lain diminta memberi tanggapan. Kelebihan TTW. Kelebihan dari strategi Think Talk Write ini adalah mempertajam seluruh keterampilan berpikir visual. Ia juga mengarahkan visualisasi untuk lebih rinci tanpa menyebutkan satu tekniknya, mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam rangka memahami materi ajar dengan memberikan soal open-ended, dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam belajar, membiasakan mahasiswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, dosen, dan bahkan dengan dirinya sendiri. Menurut Susely, kelebihan dari menggunakan model pembelajaran Think Talk Write atau TTW yaitu: pertama, mendidik mahasiswa lebih mandiri; kedua, membentuk kerjasama tim; ketiga, melatih berpikir berbicara dan membuat catatan sendiri; keempat, lebih memberikan pengalaman pribadi; kelima, melatih mahasiswa berani tampil; keenam, bertukar informasi antara kelompok atau mahasiswa; kemudian yang ketujuh, dosen hanya sebagai pengarah dan pembimbing; kemudian yang kedelapan, mahasiswa menjadi lebih aktif. Kelemahan metode TTW yaitu kekurangan TTW yaitu metode ini dapat membuat sebagian mahasiswa yang di bawah rata-rata menjadi kurang percaya diri. Hal ini dipengaruhi oleh kesulitan mahasiswa dalam melaksanakan model tersebut. Pada tahap write, beberapa mahasiswa masih terlihat bingung untuk menuliskan jawaban mereka secara individu. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan mahasiswa terhadap teman dengan kemampuan yang lebih tinggi. Beberapa mahasiswa bahkan masih mencontek jawaban dari temannya saat diskusi. Kelompok juga masih banyak didominasi oleh mahasiswa yang berkemampuan tinggi, sedangkan mahasiswa lain hanya sekedar memperhatikannya. Akibatnya, sebagian besar informasi yang diperoleh mahasiswa hanya masuk dalam memori jangka pendek dan belum disimpan dalam memori jangka panjang. Sekian video penjelasan dari saya mengenai model belajar Think Talk Write. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.